Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Pratiwi Nuzaranti dengan NIM 2107036. Di sini saya membahas tentang pelecehan seksual. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak yang diampu oleh dosen Ibu Chandra Asri Widarsi, SH, MPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi pelecehan seksual. Komnas Perempuan menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Hal ini sejalan dengan Sbraga dan O'Donoghue dalam Jannah tahun 2021 yang mengatakan bahwa pelecehan seksual dapat dideskripsikan sebagai perilaku yang memiliki rentang dari bahan bercandaan bernuansa seksis sampai tindakan perkosaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan fisik, verbal, atau nonverbal yang menyasar pada seksualitas korban yang memiliki rentang tindakan dari bahan olokan bernuansa seksis sampai perkosaan. Selanjutnya adalah seksisme yang disebut-sebut sebagai salah satu akar masalah pelecehan. Seksisme adalah sikap dan motif merendahkan perempuan secara eksistensial menyangkut tubuhnya, pemikirannya, dan perasaannya, yang dianggap sebagai inferior dan boleh diperolok atau dihina, menurut Chandaningrum tahun 2014. Seksisme terhadap perempuan adalah dampak prasangka berdasarkan ketidaksetaraan kuasa sosial dan menyebabkan hal negatif terjadi seperti kekerasan berdasarkan gender. Contoh, pelecehan seksual menurut Kilmartin et al. Tahun 2014 dalam Jannah PM 2021. Seperti yang sudah dijelaskan, jenis pelecehan seksual terbagi menjadi 3, yakni pelecehan seksual verbal, nonverbal, dan fisik. Pelecehan seksual verbal contohnya adalah pelaku mengomentari pakaian yang dipakai korban sangat seksi dan catcalling. Yang kedua, nonverbal. Contohnya seperti siulan dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Sedangkan contoh pelecehan seksual secara fisik ialah colekan atau sentuhan dan pemerkosaan. Berikut adalah kasus pelecehan seksual yang saya ambil dari salah satu media sosial yakni TikTok dengan judul Pedagang Tahu Bulat Lecehkan Balita. Kronologinya, seorang anak berinisial DT, usia 5 tahun di Kembangan, Jakarta Barat, dilecehkan oleh pria pedagang tahu bulat berinisial AN, usia 27 tahun, saat sedang jajan. Hal ini diketahui saat anak mengadu kepada orang tuanya, sehingga sang ayah menjebak AN dengan cara menyuruh anaknya untuk membeli dagangannya lagi pada Selasa malam. Sehingga saat pedagang melakukan aksi, warga setempat yang melihat termasuk orang tuanya langsung menangkap AN dan sempat diamuk massa karena melakukan hal tidak senonoh pada balita. Saat ditemui Jumat pagi, Ibu DT menyebutkan bahwa anaknya sudah mengalami pelecehan seksual 2 kali yang menyebabkan trauma pada DT. Pelaku sudah ditangkap dan diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan orang tua meminta bahwa pelaku dihukum berat. Kasus ini ditangani oleh Perlindungan Perempuan dan Anak P2A Polres Metro Jakarta Barat. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pelecehan seksual adalah perilaku negatif yang dilakukan atas dasar nafsu sehingga tidak melihat waktu dan tempat yang membuat korban merasa martabatnya direndahkan.
Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada usia remaja dan dewasa saja, melainkan juga pada bayi dan balita. Melihat dari kasus-kasus sebelumnya, korban memakai baju tertutup, bahkan balita saja bisa dilecehkan, itu berarti tampilan bukanlah menjadi satu penyebab. Karena penyebab seutuhnya adalah pikiran manusia yang negatif dan kotor serta nafsu yang tidak bisa terkendali. Berikut adalah kasus pelecehan seksual yang saya ambil dari salah satu media sosial yakni TikTok dengan judul Pedagang Tahu Bulat Lecehkan Balita. Kronologinya, seorang anak berinisial DT, usia 5 tahun di Kembangan, Jakarta Barat, dilecehkan oleh pria pedagang tahu bulat berinisial AN, usia 27 tahun, saat sedang jajan. Hal ini diketahui saat anak mengadu kepada orang tuanya, sehingga sang ayah menjebak AN dengan cara menyuruh anaknya untuk membeli dagangannya lagi pada Selasa malam. Sehingga saat pedagang melakukan aksi, warga setempat yang melihat, termasuk orang tuanya, langsung menangkap AN dan sempat diamuk massa karena melakukan hal tidak senonoh pada balita. Saat ditemui Jumat pagi, Ibu DT menyebutkan bahwa anaknya sudah mengalami pelecehan seksual 2 kali yang menyebabkan trauma pada DT. Pelaku sudah ditangkap dan diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan orang tua meminta bahwa pelaku dihukum berat. Kasus ini ditangani oleh Perlindungan Perempuan dan Anak P2A Polres Metro Jakarta Barat. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun penulisan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.